Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah anggaran perusahaan. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang anggaran bahan baku. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nama saya Melin Rahsana dengan nomor NPM 10 12 0479 dari F1 Manajemen. Dan nama saya Muhammad April Aldiansah dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 10120482. Saya Fajar Fauzan Nadima dari kelas F1 Manajemen dengan nomor NPM 10 12 0458. Nama saya Muhammad Faisal, kelas F1 dengan NPM 10 12 04. dan saya sendiri Aulia Yulianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa 10120449 dari kelas F1 Manajemen. Nah, oke, di sini kita akan membahas tentang anggaran bahan baku. Yang pertama, ada konsep anggaran bahan baku. Pada perusahaan manufaktur, terdapat 3 komponen utama yang dibutuhkan dalam pembuatan produk, yaitu yang pertama ada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku yang dilakukan di dalam proses produksi dapat dibedakan menjadi 2. Ada bahan baku langsung atau direct material, dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Akan dirancangkan di dalam anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, ada tujuan dari anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku pada dasarnya disusun untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, ada memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, ada memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen nih dalam anggaran bahan baku. Ada apa aja sih? Oke. Yang pertama, ada anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun sebagai perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi pada periode mendatang. Yang kedua, ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang disusun sebagai perencanaan kuantitas bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Yang ketiga, ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun sebagai perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi, yaitu anggaran yang disusun sebagai suatu perencanaan nilai bahan baku yang digunakan dalam dalam satuan uang. Faktor-faktor yang menentukan rencana persediaan bahan baku. Besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh beberapa faktor, yang diantaranya ialah mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Anggaran produksi. Dalam hal ini, semakin besarnya produksi yang dianggarkan, maka semakin besar pula bahan baku yang disediakan. Sebaliknya, semakin kecil produksi yang dianggarkan, maka semakin kecil pula bahan baku yang disediakan. Harga beli bahan baku. Dalam hal ini, semakin tinggi harga beli bahan baku, maka semakin tinggi persediaan bahan baku yang direncanakan. Sebaliknya, semakin rendah harga bahan baku yang dibeli, maka semakin rendahnya persediaan bahan baku yang direncanakan. Biaya penyimpanan bahan baku. Dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan. Apabila biaya penyimpanan bahan baku di gudang lebih kecil daripada biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan, maka diperlukan persediaan bahan baku yang besar. Ketetapan pembuatan standar pemakaian bahan baku. Dalam hal ini, semakin tepat standar pemakaian bahan baku yang dibuat, maka semakin kecil persediaan bahan baku yang direncanakan. Anggaran kebutuhan bahan baku. 1. Pengertian anggaran kebutuhan bahan baku.
Anggaran kebutuhan bahan baku merupakan anggaran yang disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. 2. Menentukan kebutuhan bahan baku. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, yakni sebagai berikut. 1. Perkiraan langsung. Perhitungan standar penggunaan bahan. Bentuk budget untuk kebutuhan bahan baku. Di sini ada tabel yang berisikan jenis bahan baku, produk X dan produk Y. Jenis bahan bakunya ada A, B, C. Yang produk jenis A, produk X-nya ada 1,8 kg, produk Y-nya 1,7 kg. Bahan baku jenis B, produk X-nya ada 1,5 kg dan produk Y-nya 2,3 kg. Dan jenis C, produk X-nya ada 1,2 liter dan produk Y-nya tidak ada. Anggaran pembelian bahan baku. Pengertian anggaran pembelian bahan baku adalah bahan baku merupakan anggaran yang berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Apabila bahan baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai resiko seperti bertumbuknya bahan baku di gudang yang mungkin mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku menunggu giliran diproses atau biaya penyimpanannya menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil juga akan mendatangkan resiko berupa terlambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Jumlah pembelian yang ekonomis. Jumlah pembelian yang paling ekonomis ini disebut sebagai economical order quantity atau EOQ. Dalam menghitung EOQ perlu dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu sebagai berikut. 1. Biaya pemasaran, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Misalnya biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, biaya mencocokkan pesanan yang masuk, dan biaya mempersiapkan order pembayaran. Yang kedua, biaya penyimpanan, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanannya bahan baku yang telah dibeli. Misalnya biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya perbaikan kerusakan. Waktu pembelian bahan baku. Dalam menentukan waktu pemesanan bahan baku, perlu diperhatikan bahwa lead time. Lead time itu sendiri dapat didefinisikan sebagai jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Setelah diperhitungkan faktor lead time, maka dapat ditentukan reorder point atau ROP. Reorder point merupakan suatu titik di mana harus dilakukan pemesanan kembali bahan baku yang diperlukan. Bentuk dasar anggaran pembelian bahan baku. Suatu anggaran pembelian bahan baku pada dasarnya memiliki bentuk dasar yang terdiri dari hal-hal berikut ini. 1. Jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 2. Jumlah yang harus dibeli. 3. Harga persatuan bahan baku. Bentuk budget pembelian bahan baku. Ada bentuk tabelnya, terdiri dari keterangan jenis bahan baku, ada jenis A, jenis B, dan jenis C. Januari kosong. Kebutuhan jenis A 369.000, jenis B 297.000, jenis C 144.000. Persediaan awal 42.000, jenis A. Jenis B 38.000, jenis C 30.000. Dan jumlahnya jenis A 327.000, jenis B 259.000, dan jenis C adalah 114.000.
Persediaan akhir jenis A 63.000, jenis B 45.000, jenis C 36.000. Pembelian jenis A 390.000, jenis B 304.000, jenis C 150.000. Harga beli jenis A 200.000, jenis A 200, jenis B 300, jenis C 150. Dikali jadi jumlah pembeliannya jenis A 78 jutanya. Oke. Jenis B 91.200.000, jenis C 22.500.000. Anggaran persediaan bahan baku. Konsep anggaran persediaan bahan baku yang pertama adalah kebijaksanaan FIFO, first in first out. Dalam kebijakan FIFO, bahan baku yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan baku yang lebih dulu masuk ke gudang, sehingga sering pula diterjemahkan pertama keluar. Artinya penilaian bahan baku di gudang lainnya, nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Yang kedua, kebijaksanaan LIFO, last in first out. Dalam kebijakan LIFO, harga bahan baku yang masuk Yang kedua, kebijaksanaan LIFO, last in first out. Dalam kebijaksanaan LIFO, harga bahan baku yang masuk ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan baku yang digunakan dalam produksi, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukan. Selanjutnya, bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu dirinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Yang selanjutnya, bentuk budget biaya bahan baku. Keterangan Januari, untuk jenis A kebutuhan 216.000, harga 20, biaya 4.320.000. Itu tadi produk X. Yang produk Y yang jenis A kebutuhan 153.000, harga 20, biaya 3.060.000. Dan untuk jenis B produk X 180.000, harga 30, biaya 5.400.000. Produk Y kebutuhan 117.000, harga 30, biaya 350.000. Untuk jenis C produk X 144.000, harga 15, biaya 2.160.000. Untuk produk Y tidak ada. Untuk produk X biaya dijumlahkan hasilnya 11.880.000 dan biaya produk Y 6.570.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus materi anggaran bahan baku. Nah, saya ambil contoh dari buku modul yang telah di-share, itu dari Dr. Imade SEMM. Berikut ini soalnya. PT Izzat Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Pada akhir bulan Desember, manajemen PT Izzat Sentosa hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dress wanita dengan nomor produk yaitu DS001 untuk bulan Januari 2018. Berikut merupakan anggaran produksi atau rincian yang dimaksud. Ada penjualan per unit dengan harga 8.000, persediaan akhir barang jadi 4.000, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000, dikurangi persediaan awal barang jadi 2.000, sehingga jumlahnya adalah 10.000 barang yang akan diproduksi. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat dress adalah 2 meter kain dan 3 buah manik.
Harga kain per meternya yaitu 60.000, sedangkan satu buah manik adalah 3.000. PT IZ Sentosa menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2018. Berikut ini merupakan data yang bersangkutan. Yang pertama ada jumlah produksi barang jadi, yaitu tadi 10.000 dan maniknya juga seharga 10.000. 10.000 buah dan 10.000 itu. Nah, lalu ada standar kebutuhan bahan baku per unit, 2 meter kain dan 3 buah manik. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya adalah 20.000 dan 30.000. Nah, harga bahan baku per unitnya tadi adalah 60.000 dan harga manik adalah 3.000. Total biaya bahan baku untuk produksi adalah 1.200.000.000 untuk kain dan 90 juta untuk manik-manik. Dari mana total biaya bahan baku ini, yaitu dari 20.000 dikali 60.000 atau jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dikali harga bahan baku per unit. Berikut disajikan juga estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir bulan Januari 2018. Untuk kain ada 2.000 dan manik 4.000 pada tanggal 31 Januari atau pada akhir persediaan yaitu 3.000 dan manik pun 3.000. Nah, instruksi pada soal ini adalah buatlah anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku berdasarkan data yang sudah dipaparkan. Oke, yang pertama kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tabelnya yaitu terdapat jumlah produksi barang jadi, itu tadi 10.000 dan 10.000. Lalu standar kebutuhan bahan baku per unit untuk kain 2 meter dan manik-maniknya adalah 3 buah. Jumlah kebutuhannya ada berapa? Jumlah kebutuhan bahan bakunya ada 20.000 dan 30.000. Harga bahan baku per unitnya itu untuk kain 60.000 dan untuk manik-manik 3.000. Total biayanya tadi sudah disebutkan yaitu 1.200.000.000 dan untuk maniknya 90 juta. 20.000 ini dari mana? Dari 10.000 dikali 2 dan 30.000-nya itu 10 dikali 3. 2 itu adalah bahan yang digunakan untuk kain 2 meter dan harganya itu 10.000. Begitupun manik-maniknya membutuhkan 3 buah untuk 1 dress dan harganya 10.000. Lalu harga bahan bakunya itu 60.000. Nah, si harga bahan bakunya itu dikalikan sehingga menghasilkan total biaya, yaitu jumlah bahan baku yang diproduksi dikali harga bahan baku per unit itu 1.200.000.000 dan harga produksi manik-maniknya 30.000 dan harga 30 dan harga bahan baku per unitnya itu 3.000 dikalikan jadi 90 juta. Jadi total biaya untuk pemakaian bahan baku adalah 2.000 meter kain seharga 1.200.000.000 dan 30 buah manik-manik seharga 90 juta. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah tabel anggaran pembelian. Nah, anggaran pembelian juga sama isi bagannya ada jumlah kebutuhan bahan baku produksi, lalu persediaan akhir bahan baku, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, persediaan awal bahan baku, jumlah bahan baku yang dibeli, dan harga bahan baku per unit, lalu total biaya pembelian bahan baku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh saya, ada estimasi persediaan akhir bahan bakunya itu adalah 3.000. Sehingga jumlah kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhirnya itu 3.000. Akan tetapi PT IZ ini hanya membuat persediaan awal bahan bakunya itu cuma 2.000. Sehingga
jumlah kebutuhan bahan baku produksinya itu yang tadi 23.000 ini dikurangi 2.000 sehingga jumlah bahan baku yang sebenarnya adalah 21.000 dikalikan harga per unitnya itu 60.000. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa persediaan akhir bahan baku itu ada 3.000, namun produksi dari PT IZAT ini cuma persediaan awalnya 2.000 sehingga tadi kebutuhannya itu 20.000 ditambah 3.000 23.000, namun persediaan awalnya itu baru 2.000 sehingga 23.000 dikurangi 2.000 yaitu 21.000 ini jumlah yang sebenarnya atau yang sudah diproduksi dikalikan harga per unitnya itu 60.000 sehingga total biaya pembelian bahan bakunya adalah 1.260.000.000 rupiah. Itu untuk kain dan begitu pun untuk manik-manik. Tadi manik-manik juga estimasi akhir Januarinya itu persediaan akhirnya itu 3.000. Nah, jumlah produksinya itu 30.000 sehingga 30.000 ditambah 3.000 33.000 dan persediaan awalnya itu 4.000 sehingga 33.000 dikurangi 4.000 adalah 29.000 dikalikan 3.000 rupiah itu hasilnya 87 juta rupiah. Itu untuk pembelian bahan baku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon diperbaiki karena kami sedang masa belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor NPM 10 12 Cici. Iya lu kedua, nah jadi iya. salah. Tadi mau cetak kalau udah. Canda. Kembang. Hai Lilis, Deden dan Lilis nih. Harusnya ngarana juga kamu orang cendau gitu. Cendol. Lilis dan